Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya nih, sehat? Baik. Alhamdulillah. Yuk, sebelum mengawali pembelajaran, kita kayaknya perlu berdoa dulu nih. Berdoa dipimpin oleh siapa nih? Ketuanya siapa? Fadlan, coba Fadlan. Mas Fadlan, pimpin doa ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Ada yang nggak berangkat? Banyak, Pak. Siapa ini yang nggak berangkat? Detinus. Detinus. Bentar ya, Bapak catat dulu. Detinus, terus? Kulka. Hulk. Oke, ini nggak berangkat karena apa, sakit? Gak tahu, Pak. Oh, absen ya. Ada kabar. Ya udah, kita doain semoga apabila sakit disembuhkan di pertemuan selanjutnya. Terus kalau misalkan dia nggak ada alasan, semoga dipertemukan juga di selanjutnya gitu ya, bisa berangkat. Oke. Mau jargon gak nih biar pada semangat? Masih pagi, mukanya lecek kayak belum tidur gitu ya. Yuk, coba semua anak-anak berdiri ya. Berdiri, coba. Jadi kalau misalkan Bapak bilang selamat pagi, nanti anak-anak bilangnya pagi, luar biasa, tetap semangat gitu. Bisa nggak? Bisa. Oke, coba ya. Oke. Ini Bapak mau tanya nih. Kalian kan baru masuk SMA ya? Iya, Pak. Baru masuk SMA dan pasti pada bingung dong, sosiologi itu ilmu apa gitu ya? Betul. Ya kan? Betul kan? Nah, sosiologi itu ilmu yang aslinya tuh udah dipelajarin sewaktu SMP. Apa coba bisa tebak nggak? Ilmu apa? Nah, Mas Fadlan bener banget, IPS. Sesuai dengan namanya, ilmu pendidikan sosial, sosiologi sebagai ilmu. Ini selaras yang akan Bapak paparkan materi pembelajaran hari ini. Kalian karena baru masuk, jadi Bapak akan terangin dasar-dasar dulu nih, perkembangan sosiologi dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, di mana anak-anak dapat memahami materi yang akan diberikan oleh Bapak sendiri mengenai sosiologi sebagai ilmu, meliputi definisi, ciri-ciri, ruang lingkup, dan hubungan dengan ilmu lain, serta mampu menyelesaikan tugas terstruktur yang diberikan oleh Bapak itu sendiri. Kemudian, anak-anak juga mampu mengidentifikasi definisi, ciri-ciri, ruang lingkup, dan hubungan dengan ilmu lain yang diketahui. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Oke. Tadi kan Bapak sudah jelasin nih mengenai tujuan pembelajaran. Nah, coba nih anak-anak bisa pahami dari gambar berikut. Menurut anak-anak, apa saja fenomena sosial atau kegiatan sosial yang ada pada kedua gambar tersebut? Coba yang bisa tunjuk tangan. Saya. Oke, Nika, coba jelasan apa pengertian dari gambar tersebut? Itu kegiatan sosial. Kegiatan? Sosial. Oke. Kegiatan sosial dari gambar 1 sama gambar 2 juga sama ya, kegiatan sosial. Bener. Tepuk tangan buat Yunike. Coba ada yang berani lagi? Oke, karena tadi Bapak udah memberikan gambaran, jadi kita langsung masuk ke materi ya. Nah, materi yang pertama di sini Bapak akan menjelaskan mengenai perkembangan atau sejarah sosiologi. Sejarah sosiologi itu dimulai adanya perkembangan politik, revolusi industri, terus kebangkitan sosialisme dan komunisme. Kemudian munculnya pertumbuhan ilmu pengetahuan di abad 20. Revolusi politik. Revolusi politik itu sendiri adalah revolusi Perancis yang terjadi pada abad 1789, yaitu timbulnya konflik berdarah disebabkan oleh pertentangan ideologis, yaitu pertentangan yang ada di negara Perancis. Kemudian masuk kita di abad 19, karena pengetahuan semakin meningkat, akhirnya terjadilah revolusi industri. Di mana anak-anak? Revolusi industri? Di Inggris. Revolusi di Inggris itu terjadi pada abad 19 dan 20, yaitu timbulnya adanya gejala sosial. Apa? Adanya kepadatan, kriminalitas, urbanisasi, konflik antar kelas, dan lain-lain yang disebabkan oleh majunya kondisi perindustrian. Jadi anak-anak kondisinya sebelum ada pabrik, sebelum ada industri, dulu tuh kerjanya hanya di rumah, di mana itu skalanya kecil. Kemudian karena adanya revolusi industri yang ada di Inggris, yaitu dengan skala besar, pabrik, akhirnya apa?
orang-orang yang di desa yang dulu kerjanya hanya di home dengan skala kecil, akhirnya dia pindah ke kota biar mendapatkan apa? Biar mendapatkan upah yang baik gitu. Kemudian, baik, selanjutnya adalah definisi dari ilmu sosiologi. Definisi ilmu sosiologi. Sosiologi itu memiliki dua makna. Sosios artinya teman, logos artinya cerita. Jadi secara tidak langsung sosiologi adalah ilmu tentang teman cerita. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tata hubungan dalam kehidupan masyarakat, di mana sosiologi itu mempelajari manusia dalam berkelompok atau dalam bermasyarakat. Kemudian, oke, tadi kan Bapak sudah jelasin nih mengenai pengertian sosiologi ya. Nah, materi selanjutnya adalah ciri-ciri ilmu sosiologi, di mana ciri-ciri ilmu sosiologi yang pertama ada empiris, teoritis, kumulatif, dan juga non-empiris. Empiris apa? Empiris adalah nyata yang ada di lapangan. Kemudian teoritis yaitu disusun oleh data-data. Kemudian ada kumulatif berdasarkan teori yang sudah ada. Jadi kita ada referensi, ada teori yang digunakan, tidak asal mengawur. Jadi ruang lingkup sosiologi itu mencakup intinya apa? Manusia itu sendiri. Di mana manusia dengan manusia, individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat itu sendiri gitu. Intinya apa? Tidak boleh satu. Kalau satu, itu berarti namanya bukan ruang lingkup sosiologi. Cuma manusia doang, nggak ada interaksi yang terjadi gitu. Kemudian ada objek dalam ilmu sosiologi. Objek dalam ilmu sosiologi itu yang pertama ada objek material dan objek formal. Di mana objek material itu sendiri adalah gejala sosial. Seperti apa? Seperti kemiskinan, kriminalitas, di mana ini sebagai bahan yang mentah. Kemudian ada objek formal, yaitu proses sosial, di mana ini ada globalisasi, perubahan sosial, ini akan menjadi sebagai lensa. Jadi kita melensakan tentang proses-proses sosial ini gitu. Next kita masuk ke materi 4 tokoh besar ilmu sosiologi. Jadi kita udah tahu nih, yang pertama tentang Auguste Comte. Auguste Comte itu sendiri bisa dikatakan sebagai bapak sosiologi karena dia tokoh yang paling pertama yang mengkaji tentang sosiologi. Karena musuhnya sosiologi maka dinamakan sebagai bapak sosiologi. Karena teman-teman juga udah pada tahu semua ya, kita langsung masuk aja nih ke tugas. Gitu. Tugasnya apa? Tugasnya adalah sebutkan dan jelaskan apa saja permasalahan sosial yang ada di sekitar lingkungan kalian. Di mana itu bisa disebutkan penyebab dan solusi yang akan kalian rancang. Di sini Bapak akan membatasi karena di video udah menjelaskan tentang kemiskinan. Ya. Jadi coba anak-anak cari selain kemiskinan. Oke? Oke, Pak. Kalau ada kesulitan bisa tanya dengan Bapak. Oke, Pak. Oke, gimana anak-anak, ada kesulitan nggak? Belum, Pak. Kenapa belum? Kira-kira mau ngambil tentang apa nih? Masalah yang ada di sekitar. Tentang apa? Tentang apa ya, Dek? Biasanya kalau anak SMA itu identik dengan pergaulan bebas, Iya, kita mau kenakalan remaja gitu. bisa sih, Pak, itu idenya. Masuk. Yaudah deh, Pak, ambil itu. Masuk ya. Ya, makasih, Pak. Siap. Ini Mas Fadlan ada kesusahan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, bagaimana anak-anak udah semua? Sudah. Yuk, yang sudah bisa maju. Siapa? Oke, kelompok 1 maju duluan, Mas Fadlan, Mbak Nike. Oke, teman-teman, minta perhatiannya semuanya ya. Oke, yuk perhatian. Perhatikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Perkenalkan, saya Nike Deswantari, absen nomor 1. Perkenalkan, nama saya Fajar Nasrantama, absen 2. Jadi kelompok kami di sini mengambil permasalahan sosial yaitu tawuran. Kenapa tawuran? Karena tawuran itu sering banget terjadi di lingkungan sekitar kita. Oke, kelompok 2, Mbak Sipa, Mbak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kita ambil tentang permasalahan sosial pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu kan perilaku yang menyimpang, terus sering terjadi di kalangan remaja. Selanjutnya ada solusinya itu yang pertama meningkatkan komunikasi dalam keluarga, memberikan pendidikan tentang bahaya pergaulan bebas, mengajak remaja terlibat dalam kegiatan positif. Oke, terima kasih ya yang tadi udah maju kelompoknya, yang udah mempresentasikan. Di mana kelompok 1 tuh dia mengambil tentang permasalahan tawuran, di mana penyebabnya mengenai lingkungan dan identifikasi yang kurang. Kemudian ada solusinya yaitu tentang diskusi dengan siswa, terus mensosialisasikan tentang negatifnya tawuran itu sendiri. Di kelompok 2 tadi Mbak Cipa, Mbak Ade tentang permasalahan pergaulan bebas, di mana penyebabnya adalah kurang perhatian. Solusinya apa? Lebih perhatian lagi dengan siswa itu sendiri untuk tidak terjadi pergaulan bebas. Oke, terima kasih banget dengan teman-teman yang udah maju. Kita kasih plus. Oke, ini kan tadi udah masuk ke tugas juga, udah dipresentasikan. Di sini Bapak bawa bahan media pembelajaran. Intinya kita biar tahu lah, biar kreatif juga. Di mana ini adalah amplop atau yang dinamakan adalah sosi envelope. Artinya mengenai tentang jelajah ilmu sosiologi, materi yang kita pelajari pada hari ini. Isinya apa aja Pak? Isinya yaitu ada tentang materi-materi yang kita pelajari pada hari ini. Kita kan tadi udah mempelajari nih materi tentang ilmu sosiologi. Terus ada ciri-ciri dan definisi. Kemudian ada tentang 4 tokoh besar, yaitu ada Auguste Comte, ada Karl Marx, ada Emil Durkheim, dan juga ada Max Weber. Nah, ini gimana teman-teman? Bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus kan? Sekarang coba Bapak pengen minta tolong ke anak-anak, maju 1 orang untuk menyimpulkan atau merefleksikan tentang pembelajaran di hari ini. Ayo, siapa yang pengen maju silakan. Oke, Mas Fadlan, terima kasih. Silakan maju Mas Fadlan. Bisa disimpulkan? Oke, teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran yang telah dibawakan oleh Bapak Azhar. Yang pertama, sosiologi adalah sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Dan di sini terjadi karena adanya revolusi Prancis, terus revolusi industri, terus perkembangan sosialis dan komunis, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan juga ada ciri-ciri yang pertama ada empiris, teoritis, komunikatif, dan neotis. Sini Bapak pegangin biar gampang. Jadi inti dari pembelajaran pada hari ini, di mana teman-teman bisa mengetahui basic terlebih dahulu tentang apa itu sosiologi. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sama halnya dengan kita pengen mempelajari tentang sosiologi, kita harus kenal dulu tentang sosiologi. Dari mulai perkembangan, apa itu sosiologi, terus tokoh-tokohnya siapa. Kita harus kenal dulu basic itu. Oke? Oke, Pak. Nah, oke. Mungkin cukup sekian yang Bapak bisa berikan materi pada hari ini gitu. Sebelum mengakhiri, silakan untuk ketua kelas Mas Fadlan bisa memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, doa mulai, doa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Bapak duluan ya.